Kembali lagi di Melihat Indonesia. Perang yang keempat, Operasi Militer Trikora pada tahun 1961 sampai 1962. Operasi Militer Trikora adalah operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia untuk merebut kembali wilayah Irian Barat. Nama Trikora sendiri merupakan singkatan dari Tri Komando Rakyat, yang berarti 3 perintah rakyat, yaitu gagalkan pembentukan negara Papua Merdeka, kembalikan Irian Barat ke dalam NKRI, dan kerahkan mobilisasi umum. Operasi ini merupakan bagian dari perjuangan Indonesia untuk mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat telah berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 1950 dan awal 1960, Belanda mengklaim bahwa Irian Barat adalah bagian dari wilayah kolonial mereka yang belum diserahkan. Menanggapi situasi ini, Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora pada 19 Desember 1961 dengan tujuan untuk menekan Belanda dan mempersiapkan operasi militer untuk merebut wilayah tersebut secara paksa jika diperlukan. Operasi ini melibatkan mobilisasi besar-besaran pasukan dan persiapan militer untuk menghadapi Belanda. Selama periode ini, konflik di Irian Barat meningkat dengan serangan dari pasukan TNI dan penyerangan udara terhadap posisi Belanda. Meskipun terjadi sejumlah bentrokan, keberhasilan operasional tidak sepenuhnya tercapai dalam bentuk kemenangan militer langsung. Namun, operasi ini menunjukkan tekad dan kemampuan Indonesia untuk mengklaim wilayah yang dianggap sebagai bagian integral dari negara. Dukungan internasional terhadap Indonesia, terutama setelah perundingan di bawah naungan PBB, juga mempengaruhi situasi. Pada tahun 1962, melalui perundingan internasional yang dikenal sebagai Perjanjian New York, Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Perjanjian ini secara resmi mengalihkan administrasi wilayah tersebut kepada Indonesia dan mengakhiri operasi militer Trikora. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Papua. Keberhasilan ini merupakan pencapaian diplomatik dan militer yang signifikan bagi Indonesia dan menandai berakhirnya salah satu konflik teritorial penting di masa awal kemerdekaan Indonesia. Perang yang kelima, Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur sebagai tanggapan atas kedatangan pasukan Inggris yang datang sebagian dari bagian sekutu untuk melecuti senjata tentara Jepang yang telah menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Namun kehadiran pasukan sekutu yang dianggap mendukung kembalinya penjajah Belanda memicu perlawanan besar dari rakyat Surabaya dan seluruh Indonesia. Pertempuran ini kemudian menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Pada 27 Oktober 1945, terjadi insiden Hotel Yamato di mana pemuda Surabaya menurunkan bendera Belanda yang dikibarkan di atas hotel tersebut dan merobek bagian birunya sehingga hanya tersisa merah dan putih. Pertempuran besar pecah setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, seorang komandan pasukan Inggris pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi membuat pihak sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah. Namun, ultimatum ini ditolak secara mentah-mentah.
Ketika pasukan Inggris dengan kekuatan yang jauh lebih besar, termasuk tank dan pesawat, melancarkan serangan besar-besaran ke kota Surabaya. Meskipun kalah dalam persenjataan, rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo dan tokoh-tokoh lain berjuang dengan gigih menggunakan senjata apapun yang mereka miliki. Perlawanan yang diberikan oleh para pejuang dan rakyat Surabaya sangat sengit, hingga pertempuran berlangsung selama 3 minggu sebelum akhirnya Surabaya jatuh ke tangan sekutu. Pertempuran ini menewaskan ribuan pejuang dan rakyat sipil. Namun semangat juang dan keberanian mereka menginspirasi perjuangan kemerdekaan di seluruh Nusantara. 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya menjadi simbol semangat perlawanan rakyat Indonesia yang tidak kenal takut dalam menghadapi penjajahan, serta menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 akan dipertahankan dengan darah dan nyawa. Semangat ini juga memperkuat tekad seluruh bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan hingga Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Perang yang ke-6, Pertempuran Ambarawa 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah, antara pasukan Indonesia melawan pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda. Latar belakang pertempuran ini bermula ketika sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang yang telah menyerah. Namun, kehadiran mereka juga disertai oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Hal ini memicu kemarahan rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada awalnya, pasukan sekutu tiba di Semarang dan berhasil menguasai Ambarawa setelah terlibat beberapa bentrokan dengan pejuang Indonesia. Pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan pasukan KNIL mendirikan pos di Ambarawa dan menjadikan kota ini sebagai basis operasi mereka. Namun, rakyat dan pejuang Indonesia tidak tinggal diam. Dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi 5 Tentara Keamanan Rakyat. Pasukan Indonesia mulai merencanakan serangan untuk merebut kembali Ambarawa. Pertempuran memuncak pada 12-15 Desember 1945 saat Kolonel Sudirman mengeluarkan strategi supit urang yang cerdik, sebuah taktik pengepungan yang berhasil memutus jalur logistik dan komunikasi pasukan sekutu. Melalui serangan mendadak dari berbagai arah, pasukan Indonesia berhasil mengepung Ambarawa dan memaksa sekutu mundur ke Semarang. Pertempuran ini menunjukkan kemampuan militer Indonesia yang mulai terbentuk dengan baik, meskipun dengan peralatan yang terbatas. Keberhasilan merebut kembali Ambarawa tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga menjadi simbol kemenangan moral bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran Ambarawa juga meninggalkan warisan sejarah yang penting, yang kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri pada 15 Desember. Hari Infanteri diperingati untuk mengenang keberanian dan kepahlawanan prajurit-prajurit infanteri yang bertempur di garis depan dalam pertempuran tersebut. Pertempuran ini mempertegas semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dan memperkuat tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh. Kolonel Sudirman, yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI, menjadi salah satu tokoh pahlawan nasional yang dihormati karena kepemimpinan dan strategi militernya dan brilian dalam pertempuran ini. Pemirsa melihat Indonesia, setelah ini masih ada perang kemerdekaan yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.